Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari malam hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam Matius 10 ayat yang ke-34. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Haleluya. Di sini dijelaskan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, tidak ada jaminan hidup kita itu aman-aman saja. Hidup berkelimpahan, kaya raya, tidak ada sakit penyakit atau masalah-masalah yang disebut badai kehidupan. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan tidak membawa damai tapi pedang. Dan musuh orang adalah seisi rumahnya. Saya pun pernah mengalami bagaimana saya dimusuhi seisi rumah saya, yaitu keluarga saya. Dan juga dikatakan di bawahnya, barang siapa mengasihi ayah atau ibunya atau anak laki-laki atau perempuan lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan. Dan juga barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bicara salib adalah bicara tentang penderitaan dan penyangkalan diri. Hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Matius supaya kita tidak kecewa apabila badai kehidupan diizinkan datang kepada kita, karena terlebih dahulu Tuhan telah mengatakannya. Yang terpenting ketika kita menghadapi badai kehidupan, bagaimana cara kita menyikapinya ya saudara. Hari ini saya mau menyaksikan hal-hal rohani yang Tuhan berikan kepada saya, di mana kejadiannya sudah agak lama. Waktu itu anak kami baru satu. Kejadiannya di Jembatan Layang Trosobo ya saudara. Tiba-tiba waktu itu ada truk ngerem mendadak, akhirnya sepeda kami masuk di bawah truk ya saudara. Dan suami saya terkena benturan keras di dadanya, dan anak saya mengalami beberapa jahitan di bagian kepalanya. Dan yang paling parah adalah saya, karena terlempar, helm saya pecah dan akhirnya kepala saya bengkak. Dan waktu itu banyak sekali darah yang keluar dari mulut saya, dikira saya mengalami gagal otak. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa saya tidak selamat. Akhirnya suami saya langsung lemes ya saudara mendengar orang-orang yang berkata seperti itu. Singkat cerita, ketika saya bangun dari koma, saya mencoba untuk menggerakkan kepala saya miring ke kiri atau ke kanan, tetapi tidak bisa. Begitu pula ketika saya mencoba untuk bicara agak susah, ternyata darah yang keluar banyak itu akibat lidah saya tergigit kanan kiri ya oleh gigi saya sendiri ya saudara. Akhirnya bengkak saudara. Dan saya juga mencoba untuk duduk, tidak bisa, apalagi berjalan ya saudara. Ketika saya mengalami peristiwa kecelakaan itu ya saudara, saya pun tidak gampang. Tapi saya bersyukur ya waktu itu dirawat oleh adik dan juga mertua saya. Dan suami saya yang selalu menguatkan saya untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Mukjizat pertama yang saya alami waktu itu, kepala saya yang bengkak itu ya saudara, kalau dalam 1 bulan tidak kempes harus dioperasi. Karena takutnya darah yang beku itu bisa menginfeksi saraf-saraf di kepala saya yang lainnya. Rencananya operasi tanggal 1. Akhir bulan waktu tanggal 30, paginya itu masih bengkak saudara kepala saya. Tetapi malam hari
Tuhan membuat kempes kepala saya dan akhirnya saya tidak jadi dioperasi. Begitu pula suami saya yang harusnya operasi karena pembekuan darah di dada juga tidak jadi dioperasi ya saudara. Benar-benar waktu itu Tuhan menyatakan mukjizatnya kepada kami. Ada yang membuat saya itu sedih ketika dikunjungi orang-orang terdekat kami, di mana mengatakan bahwa saya itu kena azab atau kutuk karena murtad percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kurang lebih 3-4 bulan ya saudara, akhirnya saya dipulihkan dan bisa berjalan. Ketika saya menyaksikan hal-hal yang saya alami ini, banyak orang mengatakan saya nggak mau kalau diproses seperti Bu Yakub gitu ya saudara. Saya pun kalau secara daging nggak mau diproses seperti bayi lagi. Tetapi kadang-kadang suatu peristiwa Tuhan izinkan terjadi agar kita mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Kadang-kadang juga untuk mendewasakan kerohanian kita. Satu ayat mengatakan di dalam Korintus 10:13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa dan Tuhan akan memberi jalan keluarnya supaya kita dapat menanggungnya. Jadi yang terpenting ketika kita menghadapi badai kehidupan, kita melakukan penyerahan penuh kepada Tuhan. Kelemahan-kelemahan kita pasti Tuhan akan memulihkan. Dan kita juga memerlukan orang yang menguatkan kita ketika kita menghadapi badai kehidupan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan agar iman kita tidak lemah. Jangan pernah menghiraukan. Orang yang mencibir atau merendahkan kita itu akan membuat iman kita lemah. Dan hari ini saudara-saudaraku harus tahu bahwa kuasa gelap sedang menaburkan roh ketakutan agar iman kita menjadi lemah. Jadi kita harus tetap waspada ya saudara. Kita juga boleh belajar dari Raja Daud ketika mengalami tekanan jiwa, dikejar-kejar oleh Raja Saul mau dibunuh dan berpura-pura gila di depan Abimelek. Kita baca di dalam Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Saya ulangi lagi, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak memuji Tuhan di segala waktu musim kehidupan kita, baik enak maupun tidak enak. Pernah nggak saudara berpikir tentang hal yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tentang bernafas? Di mana pandemik ini banyak orang tidak bisa bernafas. Ketika bernafas memerlukan alat bantu dan biayanya sangat mahal. Kalau hari ini kita bisa bernafas dengan lega, bekerja, bisa memuji, menyembah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita ketika menghadapi badai kehidupan, kita melakukan penyerahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Dan biarlah kita tetap memuji Tuhan di segala musim kehidupan kita. Dua hal yang selalu Roh Kudus katakan kepada saya, bersyukuro ya, bersukacitao. Itu untuk dijadikan rema seumur hidup saya. Dan dengan dua hal itu saya selalu berkemenangan untuk menghadapi kehidupan ini ya saudara. Saya mengingatkan waktunya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya tetap menghimbau baca sungguh-sungguh baca firman Tuhan, minta urapan Roh Kudus, lakukan, praktekkan agar saudaraku mengalami dan berjalan bersama Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki pribadi lepas pribadi. Biarlah renungan malam hari ini dan kesaksian saya memberkati kita semua. Amin.